Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 alasan bagi kita sebagai seorang muslim, khususnya kita yang berada di Indonesia ini, untuk kita peduli pada saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang berjuang, sedang melawan agresor Zionis Israel. Yang pertama, bahwasanya Palestina adalah negeri yang tidak pernah lepas dari sejarah kaum muslimin. Dia adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, disebut dengan Ardul Anbiya'i wal Mursalin. Dia adalah buminya para nabi dan rasul. Setidaknya ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam yang lahir, besar dan tinggal di negeri tersebut. Dia juga adalah negeri yang disebut dengan Ardul Mubarakah, Ardul Mubarakah, negeri yang penuh dengan keberkahan. Kemudian di dalamnya ada masjid yang Allah SWT sebut secara khusus dalam Al-Quran selain Masjid Al-Haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nama Masjidil Aqsa disebut langsung oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Maka keberadaan bumi Palestina sekali lagi tidak pernah lepas dari sejarah keberadaan kaum muslimin itu sendiri. Alasan yang kedua, ma'asyiral muslimin muslimat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepedulian kita kepada negeri Palestina adalah bukti dari ukhuwah Islamiyah, bukti dari persaudaraan kita sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis beliau bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lain, orang yang beriman dengan beriman yang lain, masalul jasad, diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagaimana satu tubuh. Jika ada satu bagian dari tubuh itu yang sakit, maka sairil jasad, maka semua tubuh itu juga akan merasakan sakitnya. Itulah hakikat dari persaudaraan kaum muslimin. Nah, maka kita walaupun berada di tempat yang jauh dari bumi Palestina, tapi penderitaan saudara-saudara kita di sana juga kita rasakan. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ada orang yang mengatakan, mengapa kita harus peduli kepada Palestina yang begitu jauh sana, sementara di sekitar kita masih banyak orang yang juga memerlukan bantuan kita. Maka kita jawab, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, jika ada orang susah yang membutuhkan pertolongan di negeri kita di Indonesia ini, sesusah-susahnya mereka, tidak pernah ada orang yang menghalangi mereka beribadah. Tidak pernah ada orang yang menghancurkan tempat ibadah mereka. Tidak pernah ada orang yang menyiksa mereka. Tapi saudara-saudara kita di Palestina, mereka dalam kondisi yang sangat terpuruk. Bahkan untuk beribadah saja, peristiwa Ramadan yang lalu begitu sangat melukai hati kaum muslimin. Orang yang sholat tarawih di Masjidil Aqsa ditembaki. Kemudian jalur Gaza yang selama ini sudah diblokade oleh Zionis Israel, yang sudah diembargo oleh Zionis Israel, kembali dibombardir. Kemudian ribuan orang menjadi korban, ribuan kaum muslimin menjadi korban. Nah, maka sesusah-susahnya kita di Indonesia, masyarakat muslimin, kita masih bisa pergi ke seluruh penjuru negeri ini untuk mencari rezeki. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di sana yang untuk kebutuhan pokok saja mereka tidak bisa terpenuhi setiap hari, ditambah lagi dengan penyiksaan, ditambah lagi dengan serangan yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel. Masyarakat muslimin muslimat rahimakumullah. Alasan yang ketiga, bahwa kepedulian kita kepada negeri Palestina, bumi Palestina, sesungguhnya adalah amanah dari konstitusi kita, sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pondasi dan dasar dari negeri kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan dalam alinea yang kedua, kemerdekaan adalah hak segala bangsa,
Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini adalah komitmen dari bangsa kita. Dipertegas lagi, masyarakat muslimin muslimat rahimakumullah, di alinea yang keempat, ya, para founding father negeri kita, para peletak dasar negeri kita mengatakan bahwa salah satu tujuan dari kita berbangsa, salah satu tujuan dari kita bernegara adalah untuk mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka jelaslah ini bukan hanya permasalahan agama saja, tapi ini juga adalah permasalahan kemanusiaan. Ini juga adalah permasalahan kita berbangsa dan bernegara. Maka masyarakat muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita sisihkan sedikit rezeki yang Allah titipkan pada kita untuk kita berdonasi, untuk kita memberikan bantuan, meringankan beban saudara-saudara kita yang di Palestina. Mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi cukuplah itu untuk menunjukkan bahwa di posisi mana, pada pihak siapa kita berdiri, pada pihak siapa kita membela. Masyarakat muslimin muslimat rahimakumullah, salurkan donasi kita melalui Edor Peduli yang insya Allah akan kami salurkan oleh lembaga kemanusiaan yang bisa terpercaya, yang bisa kami pertanggungjawabkan. Mudah-mudahan donasi yang kita berikan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat cobaan yang mereka hadapi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بإيدك نحمي الأقصى، رمب بيخسى لا يظلم الأمريكان. إيد بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الأمريكان. إيد بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الأمريكان. جينا نعيدكم بالعيد.